Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Belusukan ke pasar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka temukan harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Maros mengalami kenaikan. Gara-gara petik buah mangga, seorang siswa SMP tewas terpeleset di sekolah. Diduga keluarkan izin tambang pasir, massa dari 2 desa menggelar aksi demonstrasi desak penjabat Bupati Pinrang untuk gagalkan rekomendasi izin tambang. Polisi menggerebek lokasi tindak pidana perdagangan orang di Kota Palopo. 3 orang perempuan yang menjadi korban berhasil diselamatkan, sementara 1 pelaku ditangkap. Lagi-lagi tindak pidana perdagangan orang terjadi di Sulawesi Selatan. Anggota Reserse Kriminal Polres Kota Palopo mengungkap tindak pidana perdagangan orang di Kota Palopo. Petugas melakukan penggerebekan pada Kamis malam di sebuah wisma yang diduga sebagai tempat terjadinya prostitusi. Benar saja, dari hasil penggerebekan, polisi menemukan 3 orang wanita di dalam sebuah kamar. Tidak hanya itu, seorang pria berinisial Z 26 tahun yang diduga menjadi otak tindak pidana perdagangan orang yang berada di lokasi kejadian langsung ditangkap. Petugas juga menyita sejumlah uang tunai hasil transaksi. Pelaku mengaku menjajakan 3 orang perempuan untuk dijual ke pria hidung belang secara online. Untuk memudahkan kegiatannya, pelaku memfasilitasi korban tempat tinggal. Pelaku menetapkan tarif Rp300.000 hingga Rp1.000.000 untuk 1 kali kencan. Salah satu wisma dan saat itu sedang tertangkap ingin hendak melakukan kegiatan transaksi prostitusi. Dan dari diamankannya 3 orang tersebut, selanjutnya hasil interogasi ternyata perempuan tersebut dieksploitasi dengan cara direkrut oleh pelaku. Perempuan ini ditawari oleh pelaku 3 orang, misalnya dari kabupaten lain. Kemudian sudah sebulan yang bersangkutan ditawarkan kepada lelaki hidung belang yang ada di Kota Palopo. Dari bisnis haramnya itu, pelaku mendapat keuntungan untuk digunakan sebagai biaya hidup bersama ketiga korban. Wahidi Baso melaporkan dari Kota Palopo. Jasad seorang perempuan ditemukan mengenaskan di pinggir jalan Trans Sulawesi pada siang lalu. Diduga perempuan ini merupakan korban pembunuhan karena ditemukan sejumlah luka. Warga desa Kasintuwu, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur dikejutkan dengan penemuan jasad seorang wanita di pinggir jalan Trans Sulawesi. Jasad perempuan ini ditemukan dalam kondisi mengenaskan di dalam jurang dengan kedalaman 5 meter. Korban merupakan warga Jalan Batara. Diketahui korban merupakan seorang karyawan di sebuah perusahaan di Marowali, Sulawesi Tengah. Setelah ditemukan warga, jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Lagaligo. Hingga kini, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan autopsi yang dilakukan tim forensik Polda Sulawesi Selatan. Polisi yang melakukan olah TKP menemukan adanya sejumlah luka di bagian wajah dan leher. Meski diduga sebagai korban pembunuhan, polisi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian korban. Jadi perlu kami jelaskan, memang ada bekas korban memar pada bagian leher dan di atas dada. Namun kami belum memastikan apakah itu penyebab kematian karena kami masih menunggu ahli forensik untuk menyatakan hal tersebut. Kami tidak bisa berandai-andai karena yang berhak untuk menyatakan itu adalah dokter forensik yang ahli di bidangnya. Sebelumnya korban melakukan perjalanan dari rumah orang tuanya di Kota Palopo menuju Marowali, Sulawesi Tengah. Saat itu, korban berangkat menggunakan mobil angkutan umum. Namun pihak keluarga tidak mendapat kabar lagi dari korban hingga ditemukan warga tewas di pinggir jalan.
Wahyudi Baso melaporkan dari Kabupaten Luwu Timur. Penjabat Bupati Pinrang, Ahmadi Akil, diduga menerbitkan rekomendasi izin tambang pasir di Desa Bababinanga, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang. Rekomendasi yang memicu gelombang aksi dari warga Desa Bababinanga dan Desa Salipolo menolak adanya tambang pasir di wilayah tersebut. Ratusan warga Desa Bababinanga dan Desa Salipolo, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, mendatangi kantor Bupati Kamis siang lalu. Aksi massa dari dua desa itu sempat memanas saat mendesak penjabat Bupati menarik rekomendasi untuk izin penambang pasir di wilayah tersebut. Koordinator aksi mengatakan sejak awal warga dari dua desa itu menolak adanya tambang pasir di wilayah mereka. Namun penjabat Bupati Pinrang diduga mengeluarkan izin tambang pasir tersebut. Massa mendesak Bupati Pinrang untuk menganulir rekomendasi yang dikeluarkan demi menghindari adanya gesekan antara warga di Desa Bababinanga dan Desa Salipolo. Ya, tadi itu yang dikatakan Pak Bupati itu sebenarnya tanda tangannya itu banyak yang palsu, Pak. Harapan kami supaya berhentilah untuk bermimpi untuk menambang di desa kami. Karena kalau tidak berhenti itu akan ada gesekan kasihan. Iya. Oh ya, seperti yang tahun lalu. Di 2018, 2017 kalau tidak salah ada kasihan warga yang korban. Yang rugi warga juga. Iya. Sebelumnya penjabat Bupati Pinrang Ahmad Akil mengatakan pemerintah daerah hanya menindaklanjuti aspirasi warga yang setuju akan tambang pasir. Dengar dulu. Surat yang kami buat pertama itu bukan persetujuan, bukan rekomendasi, hanya melanjutkan aspirasi sebagian dari masyarakat Bababinanga yang telah ditandatangani dan dibubuhi tanda tangan lebih dari 200 orang. Alasan warga Desa Bababinanga dan Desa Salipolo menolak tambang pasir karena dinilai merusak lingkungan dan mengancam pemukiman warga di sekitar lokasi tambang. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang menggelar simulasi pemungutan suara dengan melibatkan ratusan panitia pemilihan kecamatan, PPK, dan panitia pemungutan suara PPS se-Kabupaten Pinrang. Simulasi ini digelar untuk mengukur durasi penggunaan waktu saat hari pencoblosan. Semakin dekat dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, sejumlah penyelenggara pemilu menggelar simulasi pemungutan suara. Salah satunya KPU Kabupaten Pinrang yang melakukan simulasi proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Simulasi digelar di gedung indoor kantor Bupati Pinrang Sabtu lalu. Simulasi hari pencoblosan digelar untuk mengatasi kendala yang akan dihadapi oleh penyelenggara pemilihan umum pada 27 November mendatang. Untuk itu, dalam simulasi ini KPU melibatkan ratusan panitia pemilihan kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara atau PPS se-Kabupaten Pinrang. Ketua KPU Pinrang, Muh Ali Joding, mengatakan simulasi ini untuk memberikan gambaran kepada panitia penyelenggara dan masyarakat terkait kondisi sesungguhnya di TPS pada 27 November nanti, termasuk untuk mengukur durasi waktu yang dibutuhkan saat proses pencoblosan hingga perhitungan suara di setiap TPS. Peserta ini kita hadirkan 600 orang sesuai dengan simulasinya jumlah pemilih di tiap TPS. Di simulasi ini segalanya kita ukur, baik limit, durasi waktu dalam proses pencoblosan. Begitu pula kita akan mengamati dan meneliti evaluasi kekurangan-kekurangan sehingga kita bisa lakukan penyempurnaan di acara sesungguhnya pada tanggal 27 November nantinya. Dari hasil simulasi, KPU mendapati para pemilih membutuhkan waktu sekitar 3 menit saat menyalurkan hak suara, mulai dari pendaftaran hingga pencoblosan. Pada simulasi ini, penyelenggara pemilu menggunakan 3 pasangan calon untuk pemilihan gubernur dan 4 pasangan calon untuk pemilihan bupati.
Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita kali ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadira Ali mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.